Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan September 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Scorpio, langsung kita mulai. Ini dia, ada Five of Pentacles di situ, ada Three of Cup reverse, kemudian ada energi dari Nine of Cups, berikut ada energi dari Four of Swords, dan berikut ada energi dari Ace of Pentacles. Kemudian ada energi dari King of Wands reverse, berikut ada energi dari High Priestess, kemudian ada energi dari Ace of Swords, dan berikut ada energi dari Four of Wands reverse ya. Jadi kalau melihat tadinya kamu memang punya hubungan yang cukup hot ya dengan seseorang ini. Kamu tadinya punya hubungan yang sangat baik dengan dia, gitu ya. Jadi adalah momen-momen kalian itu tuh happy banget bersama, gembira lah gitu ya. Dan mungkin untuk beberapa, ini maaf ya bahasanya Mari, beberapa ya bisa ada sensasi liar gitu ya dalam relationship ini, gitu. Soalnya gairahnya itu tuh Mari lihat sempet gede banget gitu loh. Besar banget gairahnya, baik itu tuh kamu, baik itu tuh dia. Makanya tadi bahasanya Mari di awal pembacaan hot gitu loh suasana relationship ini gitu. Tapi ya ternyata situasi yang seperti ini tuh nggak bisa bertahan lama, nggak bisa gitu ya. Jadi seharmonis apapun kalian pernah membangun hubungan, menjalani hubungan gitu ya, semeriah apapun itu, tapi ya untuk di saat ini tuh Mari lihat energinya ya sudah mulai melempem gitu loh. Ya, udah mulai melempem. Jadi ada di sini tuh kayak pertimbangan sehatnya kamu tentang si seseorang ini. Gitu ya. Jadi bisa aja kamu yang kayak tahu motifnya dia ternyata ya, karena Mari lihat di sini tuh orangnya kayak mau happy-happy doang sama kamu. Jadi mungkin kamu bukan hanya butuh temen untuk happy-happy, tapi jangan-jangan ya kamu juga butuh komitmen, tapi kamu sadar, oh ini orang kayaknya masih belum mau untuk diikat dalam komitmen misalnya. Gitu ya. Jadi, oh dia hanya mau duitnya aku saja. Oh dia hanya jadikan aku pasangan gabutnya dia saja, temen gabutnya dia doang. Gitu ya. Oh dia hanya jadikan aku sebagai investor untuk hidupnya dia gitu ya. Nah gitu ya, oh dia hanya butuhnya itu traktiran dari aku saja. Nah di sana ya. Atau kamu juga bisa kayak, oh bosen gitu lah, bosen. Cuman kayak gini aja pun gitu ya. Jadi yang jelasnya kalau Mari tangkep, memang kamu belum mau ninggalin dia. Hanya saja kamu sudah lebih tahu ya caranya untuk melakoni relationship ini tuh seperti apa. Nah itu yang kamu sudah tahu. Jadi kamu udah clear gitu. Oh udahlah dia ini tuh hanya teman tapi mesra aja lah. Gitu kan. Dia teman tapi mesra, dengan dia tuh hubungan tanpa status saja. Gitu. Jadi kayak nggak usah lah serius-serius banget dengan si seseorang ini. Gitu ya. Jadi andaikan pun kalian ibaratnya pernah sudah tinggal di satu tempat yang sama, gitu kan, living together untuk beberapa mungkin udah sempat, kamu bisa saja di sini tuh akhirnya cabut gitu ya, kamu nggak mau lagi tinggal di satu hunian yang sama dengan dia, bisa seperti itu ya. Dulu bisa hidupnya kamu itu tuh hanya diisi oleh dia, ya, kamu mau gimana, kamu mau seperti apa, dia selalu ada, kamu libatkan. Bisa-bisa untuk di saat ini tuh kamu udahlah nggak usah kayak gitu kali gitu ya. Jadi pokoknya Mari nampak ada perubahan permainan ya dari kamunya ke si seseorang ini. Jadi sudah ada pola
pola yang tidak serupa sama seperti yang kemarin-kemarin hari energinya kamu, gitu loh. Jadi ya beberapa mungkin kamu hanya kayak jadiin dia sebatas maaf lah ya, maaf. Ini bisa kamu kayak jadikan dia cadangan doang, gitu loh. Jadi dia bukan lagi menjadi pasangan utamanya kamu, tapi pasangan kesekiannya kamu sajalah, gitu loh. Ya, jadi itulah mari katakan relationship ini di matanya kamu berubah menjadi relationship yang casual saja, gitu. Ya, hanya casual saja. Hanya kemudian mungkin dituju ketika kamu butuh dia saja, gitu loh. Ya, jadi kayak datang macam egois jadinya, gitu loh. Kalau dulu bisa aja kamu kayak aku hadir untuk melengkapi kebutuhannya dia, misal ya, itu prinsipnya kamu dulu. Sekarang aku hanya akan terkoneksi dengan dia ketika aku lagi butuh saja sesuatu dari dia, gitu ya. Nah, di sana jadi turun tahtah lah dia ini ceritanya ya, di matanya kamu, di hadapannya kamu, turun tahta. Semakin berkurang lah energinya kamu, atensinya kamu kepada si seseorang ini, gitu ya. Jadi oke, sekalian gak usah ada ikatannya, gitu loh, kamu dengan dia udah main-main freestyle aja lah, main-main bebas aja lah modelnya. Itu nggak usah terlalu hubungan ini tuh menjadi hal yang prioritas bagi kamu sehingga bisa bikin hidupnya kamu bertambah keruwetannya, gitu ya. Ya kamu di situ tuh ya nggak mau kamu. Itu kalau mari lihat ya. Jadi kayak masih belum ideal banget lah ya, ternyata seseorang ini menurut dirimu tidak begitu ideal ternyata, gitu loh. Jadi kalau dulu dulu bisa aja penilaian kamu, wow ini udah kayak bidadari dari surga ini. Sekarang oh enggak, manusia biasa juga kok ternyata. Gitu jadinya kan penilaiannya kamu ke si seseorang ini, gitu ya. Jadi kalau untuk saat sekarang, andaikan misalnya kamu tadinya itu tuh jumpa satu dengan dia, bisa-bisa untuk di saat ini kamu sudah kepikiran juga ini kan, kamu mau cari aja lah, mau deketin aja lah cewek lain, atau mau terbuka aja lah untuk cowok lain, gitu ya. Tadi kata Mari, kamu akhirnya menjadikan dia ini tuh sebatas kayak cadangannya kamu sajalah. Nah seperti itu ya. Kalaupun kamu mau hubungan yang serius, sudah bisa dipastikan bahwa kamu kayaknya udah mikir ya, mendingan seriusnya sama yang lain aja lah, gitu loh, tidak dengan dia, gitu ya, keseriusannya kamu. Jadi kalau Mari lihat memang seseorang ini tuh cukup terasa ini ya, pasti ada yang terjadi di relationship kalian ya, misalnya berantem ya, kalian marahan gitu ya, kemudian silent treatment kah gitu, atau sempat ada argumentasi yang berujung juga silent treatment gitu ya kan. Pokoknya ini berantakan, ternyata masa-masa honeymoonnya udah lewat. Masa-masa indah bergeloranya itu tuh udah lewat, sudah mulai masuk melihat fakta tentang kehidupan. Kalau dulu manis aja gitu ya, sekarang udah mulai nih terasa sepetnya gitu ya. Waduh, jadi itu tuh agak-agak ngasih sentilan gitu ya, baik untuk kamu, baik untuk dia. Nah seperti itu ya. Nah tetapi dia juga bisa aja kayak yang berlaku semacam, walaupun dia merasa tersentil ya dengan apa yang terjadi dalam relationship kalian, tapi bisa-bisa dia tidak akan mau itu menunjukkannya ke kamu, terutama untuk di akhir bulan September ini. Nah seperti itu ya. Jadi dia bisa aja kayak nunjukin, aku baik-baik aja kok, aku nggak apa-apa, aku masih tetap bisa happy gitu. Jadi kamu ini tuh bisa kayak nggak tahu lah bahwa seseorang ini tuh sempet kayak bingung gitu, kok kamu tadinya mesra dengan dia, terus tiba-tiba terus kamu kemudian jadi marah. Tadinya kamu hangat ke dia, tapi kemudian saat sempat ada masanya kamu kayak dingin gitu ya, marah apa, punya ada perubahan lah dari dirinya kamu. Dan itu tuh bikin lumayan shock juga nih,
si dianya. Ada juga itu sakit hatinya dia ngelihat kamu di situ, atau mendengar apa yang kamu omongin gitu loh ya. Ada shocknya dia, ada kayak sakit hatinya dia gitu kalau Mari tangkap gitu. Kecewa dia, nggak nyangka dia bahwa kamu bisa seperti itu ya. Tadinya kamu kayak malaikat dari surga, kok tiba-tiba kamu nunjukin sisi malaikatnya kamu yang dari neraka juga gitu. Nah, jadi bisa-bisa dia cukup naif gitu loh ya. Jadi sangkanya dia kamu akan baik terus, manis terus. Nggak ada marahnya kamu, nggak ada cemberutnya kamu, gitu ya. Naif dia, gitu loh. Jadi begitu kamu tunjukin, namanya kita kan manusia kan. Ya ada sisi surga, ada sisi nerakanya kita kan tetap ada ya kan. Nah, jadi begitu kamu tunjukin sisi nerakanya kamu, kaget-kaget ini anak orang. Belum, tidak, ya tadi terlalu naif gitu loh. Jadi kayak nggak sadar dia gitu ya, bahwa ya kamu tidak sesempurna itu gitu loh. Nah, kamu masih manusia biasa gitu ya kan. Ya adalah kamu mau kehilangan mood, kehilangan semangat gitu ya, nggak ada gairahnya ya kan, wajar gitu ya. Tapi tetap bikin satu pukulan telak juga untuk si seseorang ini gitu ya. Nah, tapi itu tadi kayak kata Mari, bahwa jika dia sempat misalnya nangis gitu ya depannya kamu, misalnya dia komplain, kok kamu banyakan ngediemin aku sih, kok kamu jadi marah-marah sama aku misalnya ya, kok kamu agak berubah sih ke aku, mungkin dia sempat komplain sama kamu. Nah, tapi untuk di penutup September ini Madla dia akan keep silent, dia akan diam aja gitu ya. Ya udahlah, kamu kayak gitu ya kayak gitulah. Nah, jadinya dia demikian gitu ya. Jadi kayak dia nggak mau mengizinkan ya terpengaruh kondisi keadaan relationship kalian ini tuh lama-lama mencederai tenangnya dia, senangnya dia, damainya dia. Nggak mau dia terlalu lama gitu, nggak dia izinkan gitu ya. Nah, tapi memang sikap dari seseorang ini tuh pastilah tetap akan menyenangkan ke kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu masih akan mau mengakses dia, kamu tetap itu akan disambut baik sama seseorang ini. Jadi kayaknya dia udah deh, nggak usah lah sakit-sakit hati, ngapain pakai acara sakit hati sama Scorpio ini gitu. Dia adalah dibawa easy going aja gitu ya. Jadi ya kalau kamu datang, chatting dia kah, telepon dia kah, berjumpa dengan dia kah, ya udah dia akan bisa tuh semacam nunjukin gak ada problem, gak ada masalah. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya asalkan kamu masih tetap mau keep in touch sama dia, udah cukup aja. Yang kayak gitu udah cukup katanya. Gitu loh. Jadi mungkin dia pun sadar, dia nggak boleh juga terlalu lebay-lebay gitu ya. Terlalu baper-baper gitu loh sama kamu. Dia bisa sadar seperti itu. Ya, supaya kamu juga kayak ngelihat dia tidak menjengkelkan di matanya kamu gitu. Biar dia tidak turun harga value dirinya dia di matanya kamu. Gitu ya. Makanya dia udahlah biasa-biasa aja gitu ya. Supaya kesan baiknya dia itu tuh di mata kamu tidak berubah menjadi kesan yang sampai sebegitu buruknya gitu loh ya. Jadi dia nggak akan culas-culas lah sama kamu, walaupun dia sempet sakit hati sama kamu gitu kan, tapi dia nggak mau culas-culas gitu. Dia senengin aja dirinya dia bawa happy aja lah sudah semua gitu loh ya. Nggak mau berdrama drama kayak gimana gitu ya, drama melankolis kayak gimana sama kamu gitu, dia nggak mau gitu loh ya.
biar kamu ngerti gitu loh, bahwa kalau kamu masih ingin dengan dia, kamu masih akan bisa dapat kenyamanan gitu ya kan. Kamu masih akan diterima dengan baik sama si dianya gitu ya. Karena kalau mau untuk putus koneksi pun sama kamu, dia juga belum mau untuk di saat ini, nggak mau dia putus koneksi gitu loh. Ya dengan apa adanya aja lah, bagaimana caranya kamu aja lah. Nah seperti itu, nggak terlalu dia peduliin. Jadi kayak seseorang ini tuh nggak boleh dia rasa dia melekat sama kamu, nggak boleh gitu loh. Kamu kemudian dijadikan hanya salah satu sumber kesenangannya dia, salah satu sumber kebahagiaannya dia gitu loh. Karena ini orang kalau melihat hidupnya dia lagi pengen happy aja lah gitu loh. Maunya itu tuh bersenang-senang aja lah dulu itu ya, lagi nggak mau stres, nggak mau ruwet juga gitu loh. Segalanya dibawakan gampang aja lah gitu menurut dia. Jadi dia ndak yang nunggu-nunggu, oh kamu harus baikin dia karena kamu yang bikin dia jadi sakit hati, kamu yang bikin dia kemarin tuh jadi sedih, maka kamu yang harus bertanggung jawab bikin dia happy lagi. Nah, dia nggak kayak gitu. Ya udah, kamu sentil aku kemarin bikin aku meringis, ya udahlah, aku obati dirinya aku sendiri aja, aku handle sendiri aja. Nah di situ aku aja yang clearkan pikirannya aku, menenangkan perasaannya aku aja lah itu bagiannya gitu. Energi seseorang ini itu ya. Nah di sana supaya ndak berubah situasi kalian menjadi awkward moment gitu kan, nggak enak kan kalau kemudian ketemuan sama kamu janggal gitu bawaan keadaannya gitu kan. Ya dia ndak mau yang demikian itu. Terlalu rumit juga kalau menurut seseorang ini ya, main-main baper-baperan itu. Apalagi dia sadar, masih banyak kok lagi hal-hal yang bisa bikin happy, masih banyak lagi hal yang bikin senang gitu loh kan. Jadi kalau masih banyak hal-hal yang bikin happy, ngapain dia terlarut-larut pada kondisi yang tidak happy yang sempat terjadi bersama kamu gitu ya, energinya dia. Jadi kalau Mari nampak ringan juga ya seseorang ini tuh bisa melewati hidupnya dia gitu kan. Jadi sama-sama kalian sebenarnya ini tuh pandai memutuskan, pandai mengerti apa yang dimaui gitu ya, pandai untuk memutuskan bagaimana caranya menuju apa yang dimaui itu gitu loh ya. Jadi semacam kalian punya kesadaran bahwa hidupnya kalian masing-masing ini tuh ada di tangannya kalian gitu ya kan. Jadi ya kalau sudah sadar bahwa hidupku ada di tangannya aku, tentu di sana ada tanggung jawab ya untuk memilih yang mana yang bisa bikin hidup terlihat dijalani baik-baik saja, dijalani dengan indah kan gitu. Nah di sana oke lah. Memang kondisi dan keadaan kalian berdua ini tuh tidak dalam keadaan baik-baik saja, tetapi tidak sampai sebegitu hebatnya mempengaruhi kondisi dan keadaan batin, pikiran dan perasaan kalian masing-masing gitu ya. Oke, baik Scorpio. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, ada Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces ada di sini. Kemudian ada energi dari Capricorn, ada energi dari Virgo, energi dari Cancer, energi dari Libra hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.